Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala fi ayatil ukhra, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita semua. Sampai detik ini kita masih sempat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke rumah Allah dalam rangka melakukan ubudiyah, menunaikan kewajiban kita kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan mengampunkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu, yang beragama dengan agama yang benar. Seperti Allah katakan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ridha, yang diridai oleh Allah adalah agama Islam. Dan agama inilah yang dibawa oleh beliau sampai kepada kita pada hari ini. Kita masih meyakini dan mengimani akan agama yang mulia ini. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai kepada akhir hayat kita, berjumpa dengan Allah, tetap beriman kepada agama ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Allah berikan peringatan kepada kita manusia dalam kehidupan kita ini, bahwa kita harus ingat bahwasanya kehidupan kita ini ada dalam kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah tidak berikan kepada kita kekuatan, kita tidak punya kekuatan. Kalau Allah tidak berikan kepada kita kemampuan untuk melihat, maka kita tidak akan dapat untuk melihat, tidak bisa mendengar, bekerja, bergerak dan sebagainya. Semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam satu riwayat dikatakan bahwa pada suatu hari pernah Nabi terlambat datang melakukan sholat subuh ke masjid. Maka Abu Bakar As-Siddiq perintahkan Bilal untuk melihat Nabi apa yang terjadi, kenapa terlambat datang. Setelah Bilal sampai rumah Nabi, ditengoknya Nabi sedang menangis, bertafakkur, kemudian telah basah haribaannya oleh air mata dan pipinya sudah basah dengan air mata.
Bilal heran dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, waktu subuh sudah masuk, kaum muslimin menunggu, engkau belum datang. Dan aku dapati engkau dalam keadaan menangis. Apakah yang engkau tangiskan?" Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka Rasulullah menyatakan, "Wahai Bilal, aku memikirkan bahwa barusan Jibril datang kepadaku membawa ayat firman Allah Subhanahu wa taala, dan aku sangat takut," kata beliau, sangat takut, andaikan di akhir zaman nanti sesudahku, kata beliau, umatku membaca ayat ini tapi mereka tidak memikirkan maksudnya dan tidak mengetahui tujuan dan maksudnya, lalu dibacanya seperti unta-unta yang membawa kitab-kitab yang tebal. Kalau unta membawa kitab-kitab yang tebal, dia tidak tahu apa isinya kitab itu. Aku takut akan terjadi seperti itu, kata Nabi. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, apakah ayat yang turun kepada Nabi pada waktu itu? Adalah surah Ali Imran ayat 190, 191 dan seterusnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih berganti antara siang dengan malam, itu sebagai tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ini Allah katakan. Apakah ada kita perhatikan bagaimana bumi dan langit diciptakan, bagaimana malam dan siang terjadi, silih berganti, tiada henti selama-lamanya, dan kita hanya tahu saja waktunya siang, kita sudah kenal dengan siang, waktunya malam, kita sudah kenal dengan malam. Tapi pernahkah kita pikirkan bahwa waktu-waktu tersebut diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah terlambat barang satu detik, dan tidak pernah tercepatkan, semuanya teratur. Kita hanya tinggal menerima dan memanfaatkannya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ini harus difikirkan oleh orang-orang yang punya akal seperti kita ini. Nabi mengatakan, "Dinul mar'i uqlalahu la dinalah." Agama seseorang itu, kata Nabi, terletak pada akalnya. Orang yang tidak punya akal berarti dia tidak bisa beragama. Tapi karena kita punya akal, kita harus beragama. Yang tidak beragama itu makhluk yang tidak punya akal. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka Allah mengatakan, kalau timbul pertanyaan siapa yang dimaksud dengan orang yang punya akal itu, ini jawaban pada ayat selanjutnya. Allah katakan, "Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard." Yang punya akal itu, kata Allah, orang yang ingat Allah senantiasa, baik waktu dia berdiri atau waktu dia duduk, bahkan waktu berbaring sekalipun dia ingat Allah. Ini orang yang punya akal. Bapak-bapak kaum muslimin yang berbahagia, Imam Aqtaillah mengatakan dalam kitab beliau, yang menyebabkan orang leluasa melakukan kemaksiatan dan dosa ialah karena mereka lupa kepada Allah, tidak ingat Allah. Yang menyebabkan orang tidak mau melakukan dosa, melakukan maksiat, melanggar hukum-hukum Allah, sebabnya adalah karena dia ingat kepada Allah. Dengan ingat Allah kita selamat dari dosa. Tapi dengan lupa kepada Allah, kita akan hancur. Orang akan berani melakukan dosa, melakukan maksiat, melanggar hukum-hukum Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan. Kenapa mereka meninggalkan? Karena dia lupa kepada Allah. Maka Allah katakan, kalau kamu punya akal,
ingatlah Allah. Baik waktu berdiri, waktu duduk, bahkan waktu berbaring. Kaum muslimin yang berbahagia, posisi kita manusia cuma 3 yang dikatakan dalam ayat ini. Kalau tidak berdiri, mungkin duduk. Kalau tidak duduk, mungkin berbaring. Ketiga-tiga posisinya Allah katakan, ingat Allah dalam keadaan apapun. Fi kulli halin, dalam segala keadaan. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah yang harus kita latih diri kita. Kita adakan ar-riyadhah, latihan untuk senantiasa mengingat Allah. Bukankah Islam mengajarkan kalau mulai pekerjaan ingat Allah, bismillahirrahmanirrahim. Selesai melakukan pekerjaan ingat Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini ajaran Islam. Mau makan ingat Allah, selesai makan ingat Allah, mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah. Artinya selesai atau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, kita baca doa mohon kepada Allah. Artinya ingat Allah. Doa dan zikir, zikir dan doa. Ini yang diajarkan kepada kita. Maka orang tidak akan mau melakukan suatu kesalahan andaikan dia hatinya ingat kepada Allah. Tapi orang akan melakukan suatu kesalahan di saat hatinya lupa kepada Allah. Itu kata Imam Aqtaillah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita teruskan ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapakah lagi orang-orang yang punya akal fikir itu, kata Allah, seperti kita ini, yang bijaksana, yang cerdik cendekia, punya akal dan pikiran, ialah orangnya wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Dia ikut berfikir. Apa yang difikirkan? Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Ada orang yang mengatakan itu bukan urusan kita memikirkan penciptaan langit dan bumi. Bukan menciptakan langit dan bumi, kaum muslimin yang berbahagia, tetapi artinya gunakan hati untuk ingat kepada Allah, untuk zikir kepada Allah, dan gunakan akal kita untuk mengingat ciptaan Allah. Nabi mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikirkan apa yang diciptakan Allah, tapi jangan kamu fikirkan Allah. Kita tidak akan mampu mikirkan Allah, bagaimana warnanya, hijaukah Allah itu, merahkah Allah itu, berupa manusiakah dia, berupa hewankah dia. Itu bukan makanan akal dan pikiran. Allah itu ada ya ada, bagaimana bentuknya tidak tahu, karena ilmu kita tidak sampai ke sana. Maka kita ingat saja Allah, namanya zikirkan Allah. Tapi kalau akal kita memikirkan ciptaan Allah, Allah ciptakan air untuk kepentingan manusia, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan untuk kepentingan manusia, Allah ciptakan hewan untuk kepentingan manusia. Semua yang ada di sekeliling kita untuk kepentingan kita manusia, yang pada akhirnya kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, bukan sekedar kita fikirkan ciptaan Allah, tetapi akan timbul dalam hati kita. Apa kata hati? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ciptakan semua ini tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia, semuanya ada gunanya bagi kami ya Allah. Kami bersyukur kepada Engkau, kami berterima kasih kepada Engkau ya Allah, yang menciptakan segala-galanya dan berguna bagi kami. Faqina azabannar, kami mohon kepada Engkau ya Allah, di akhirat jauhkan kami dari api neraka-Mu. Ini ratapan yang timbul dari hati kita kalau kita memikirkan ciptaan Allah. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, inilah yang ditakuti oleh Nabi. Jangan-jangan nanti umatku, kata beliau, dia baca ayat ini tapi dia tidak faham dan tidak memahami maksudnya, maka mereka akan dihukum oleh Allah. Nabi takut, khawatir, cinta kepada umatnya, lalu dia menangis. Inilah yang ditemui oleh Bilal
di waktu beliau datang ke rumah beliau, beliau menangis basah pipinya oleh air mata dan basah haribanya oleh air mata, memikirkan kita umatnya. Mudah-mudahan kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang dikhawatirkan Nabi ini tidak terjadi bagi kita. Karena kita sudah mengkaji ayat ini, sudah mendengarkan ayat ini, bahwa kita harus menggunakan hati kita, ingat kepada Tuhan, dan kita gunakan akal kita untuk memikirkan, merenungkan ciptaan Tuhan yang terbentang luas di hadapan kita. Yang kita harapkan adalah kita dapat menjalankan perintahnya, meninggalkan larang-larangannya, dan diberikannya ridhonya kepada kita. Sehingga dalam hidup dan kehidupan kita ini kita dapat hidayah, dapat petunjuk, dan di waktu kita kembali kepadanya kita dapat keampunan dalam keadaan iman yang tetap dan mendapatkan keridhaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita maksudkan dan kita mampu untuk melaksanakan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.